Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh dari himpunan samar ya, yaitu bilangan samar. Nah, jadi bilangan samar ini lalu akan memotivasi munculnya suatu himpunan yang namanya himpunan interval. Ya, ingat kalau kita punya suatu himpunan maka kita harus sertakan juga tentang operasinya. Oke, kita mulai dari pendahuluannya ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai suatu himpunan, namanya himpunan samar ya. Jadi himpunan samar adalah suatu himpunan yang ada derajat keanggotaannya. Nah, jadi himpunan samar itu punya beberapa contoh yang pernah kita berikan beberapa contoh. Nah, salah satu contoh khususnya ya, saya namakan di sini salah satu contoh khususnya adalah namanya bilangan samar. Jadi pada bilangan samar itu adalah dikenakan pada himpunan bilangan real ya. Ya. Jadi bilangan samar adalah salah satu contoh dari himpunan samar yang aplikasinya itu atau ruang lingkupnya adalah bilangan real. Secara sederhana, bilangan samar itu artinya adalah suatu bilangan yang tidak persis. Ya, persis itu ya, jadi ini bisa dikatakan sebagai imprecise ya dalam garis bilangan lebih ke real. Ya, jadi suatu bilangan yang tidak persis atau imprecise dalam garis bilangan himpunan bilangan real. Contohnya apa? Contohnya adalah sebenarnya lebih enak contohnya dengan kata ya. Jadi kalau misalkan saya bilang kira-kira 5. Nah, kalau misalkan saya ngomong kata-kata kira-kira 5 berarti dia 5 enggak? Ya jelas tidak ya. Kemudian kalau misalkan saya tulis lagi mendekati 10. Nah, kalau dibilang mendekati 10, dia 10 enggak? Tidak ya. Nah, jadi itu beberapa cara ya. Misalkan ada saya ngomong sekitar 7. Nah, kalau sekitar 7 berarti dia bukan 7. Makanya itu dinamakan tidak persis atau imprecise. Suatu bilangan samar dapat dipandang sebagai perluasan dari interval kepercayaan. Masih ingat interval kepercayaan? Akan tetapi, bilangan samar itu bukan suatu variabel acak. Ya. Kalau variabel acak itu kan suatu data objektif yang diperoleh dari hasil pengamatan. Sedangkan bilangan samar itu merupakan suatu data subjektif dari hasil penilaian. Jadi beda. Kalau dia pengamatan berarti datanya real, ya. Kalau misalkan dengan penilaian berarti datanya subjektif, tergantung yang memberi nilai. Jadi kalau misalkan saya bilang kira-kira 5 itu misalkan kalau saya tulis 4,9 itu kan berarti mendekati 5, itu derajat kepercayaannya adalah 0,9, berarti tinggi ya. Kalau misalkan saya ngomongnya adalah 4 itu 0,7, berarti semakin turun. Kalau saya ngomongnya adalah 1 itu 0,2, nah berarti kan semakin jauh dari 5 dia akan semakin derajat interval kepercayaannya semakin berkurang. Nah, sehingga di sini kita mendefinisikan suatu bilangan samar ya. Jadi kalau misalkan A adalah suatu himpunan samar ya, yang didefinisikan ya pada bilangan real. Himpunan A
adalah suatu bilangan samar. Ya, ini saya garis bawahi ya. Jadi himpunan A yang awalnya himpunan samar yang didefinisikan pada bilangan R, maka himpunan A bisa disebut bilangan samar jika memenuhi sekurang-kurangnya tiga aksioma berikut. Jadi A tadi yang tadinya merupakan himpunan samar, dia juga langsung bisa disebut sebagai bilangan samar apabila dia memenuhi yang pertama, bahwa A itu adalah himpunan samar normal. Kemudian yang kedua, A adalah himpunan samar konveks. Kemudian yang ketiga, bahwa cut-set dari A ya, itu merupakan interval atau suatu interval tertutup. Ya, untuk setiap alfa itu elemen dari 0 sampai 1. Nah, ini adalah suatu himpunan samar, bisa dikatakan sebagai bilangan samar kalau dia minimal memenuhi 3 aksioma berikut. Nah, seringkali yang namanya bilangan samar itu fungsi keanggotaannya ya. Fungsi keanggotaannya itu mirip atau sering yang dipakai adalah fungsi keanggotaan bentuk segitiga dan trapesium. Itu sering digunakan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk yang fungsi keanggotaan bilangan-bilangan lain ya. Untuk fungsi keanggotaan yang lain misalkan bell shape dan lain sebagainya itu bisa dipakai. Nah, kita ambil contohnya ya di sini ya. Di sini saya sudah memberikan sebuah gambar ya. Di sini kita bisa menilai ya bahwa ini merupakan bilangan samar ya. Kenapa dinamakan bilangan samar? Karena dia bentuknya konveks ya. Konveks itu iya. Nah, jadi dia akan monoton naik dan monoton turun. Ingat, monoton naik dan monoton turun. Berarti dia akan naik dan turun. Ya. Kemudian kalau misalkan kita melihat di sini, maka nilai pada saat 5 itu nilainya adalah maksimal 1 ya. Tapi di sekitar 5, di sebelah kiri sama sebelah kanan 5 itu akan semakin mengecil fungsi keanggotaannya. Jadi kalau bisa dikatakan bilangan ini adalah merupakan bilangan samar. Apa kira-kira sebutannya ya? Sebutannya adalah ya sekitar 5 ya, jadi 5 itu dia maksimal, tapi di sebelah kiri 5 dan di sebelah kanan 5 itu nanti dia lama-lama semakin sedikit. Ini salah satu contoh secara visual bilangan samar. Kalau mau contoh lain, contoh yang secara perumusan ya, boleh. Misalkan ini contoh yang kedua. Misalkan saya punya suatu himpunan A, itu saya definisikan menjadi himpunan bilangan bulat. Ya, saya ngomong bilangan bulat sekitar berapa ya? 4 deh. Ya, berarti ini saya definisikan pada bilangan bulat. Tahu boleh saya nulis begini tulisannya. Berarti saya akan mulai dari angka min 6. Min 6 itu 0,1. Kemudian min 5 dia juga 0,1. Lalu terus min 4 di 0,2. Lalu min 3 menjadi 0,3 ya, 6, 5, 4. Ini min 2 adalah 0,3. Kemudian berapa?
min 1, min 1 ada 0,5, lalu ada 0 juga 0,5 ya. Saya sampai berapa ini? Sampai 4 aja ya. Ini 6, kemudian ada 2 ya, bolehlah 0,8, kemudian ada 3 0,9, berarti ada 4 yaitu 1 ya kan. Berarti karena dia sekitar 4 maka 4-nya maksimal ya 1, lalu 5 dia akan turun lagi ya 0,9 misalkan, kemudian 6 itu jadi 0,8, kemudian ada 7 jadi 0,6 misalkan, kemudian ada 8 jadi 0,5, kemudian ada 9 0,3, kemudian ada 10 misalkan, saya kasih 0,2, kemudian ada 11 saya kasih 0,1 dan 12 0,1. Nah, ini adalah suatu contoh bilangan samar, yaitu bilangan sekitar 4. Sini bilangan bulat, min 6, min 5, min 4. Jadi kalau misalkan kita pahami itu pada saat 4 dia itu maksimal ya 1 ya. Tapi pada saat nanti dia menjauh dari 4 dia akan semakin mengecil ininya nih. Ini mengecil. Ya, tadi 1, 0,9, 0,8, 6, 5 ya, 3, 2, 1. Nah, demikian pula kalau dia menjauh dari sisi kanan, ya kan, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Seandainya di sini kan 0,5 ya, kok ini 0,7, ini misalkan kok 9 itu 0,7. Nah, ini sudah bukan menjadi bilangan samar. Kenapa? Karena dia tidak konveks. Nah, kenapa kok tidak konveks? Silakan pelajari sendiri. Itu adalah salah satu contoh konkret dari himpunan samar, yaitu menjadi bilangan samar. Itu kita hanya memberikan sebuah informasi saja sih, bukan berarti ini menjadi sesuatu hal yang perlu dikaji, tidak, karena ini adalah salah satu contoh. Dan ternyata bentuk bilangan samar ini nanti membuat sebuah motivasi menuju ke interval. Nah, seperti apa itu interval? Oke, jadi kita sekarang mempelajari apa itu yang dinamakan sebagai interval. Saya kira dengan kata-kata interval itu kalian sudah tidak asing ya. Jadi setahu kita yang namanya interval itu adalah bisa begini ya, atau bisa begini ya. Masih ingat nggak kalau seperti ini? Kalau biasanya kita tulis interval begini adalah A kurang dari X kurang dari B ya. Kalau seperti ini berarti A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Berarti kalau saya ngomong 1 sama 3 berarti artinya adalah X-nya di antara 1 dan 3. Nah, ini adalah interval-interval yang pernah kita kenal. Tapi apakah interval pada fungsi keanggotaan? Nah, ini menariknya di sini. Ya, misalkan saya berikan suatu interval tertutup ya, suatu interval tertutup. Oh iya, berarti ini dinamakan sebagai interval terbuka ya. Dan dua hal ini dinamakan sebagai interval tertutup. Kenapa ya? Karena kalau terbuka itu tidak ada sama dengannya, kalau tertutup itu ada sama dengannya. Jadi sekarang kita mempelajari suatu interval tertutup ya dalam R ya. Berarti dalam bilangan real ya. Saya notasikan misalkan A, B itu merupakan himpunan semua bilangan real ya yang lebih besar atau sama dengan A ya, dan lebih kecil atau sama dengan B. Ya, itu adalah definisi secara verbalnya. Lalu definisi secara simboliknya seperti apa? Maka ketika saya ngomong A, B,
B kayak gini, berarti ini merupakan suatu himpunan X elemen dari real gitu ya, dimana X itu di antara A dan B, atau X itu lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Contohnya ya seperti tadi ya, kalau saya punya 1 sama 3, berarti ini koma ya, berarti artinya adalah suatu himpunan X elemen real di mana 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Berarti ini merupakan kumpulan bilangan-bilangan di antara 1 sama 3, tapi yang merupakan bilangan real. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya punya bilangannya 5. Nah, bisa nggak bilangan 5 itu kita buat menjadi sebuah interval? Bisa nggak? Bilangannya 5. Kalau ini kan jelas 1 sampai 3, maka bisa jadi interval. Tapi kalau bilangannya cuma 5, fix 5. Ya bisa dong ya. Ini saya tuliskan 5 dan 5. Ya karena sesuai dengan definisi. Berarti X elemen dari R, di mana 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Nah, bilangan yang lebih besar sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 5 adalah bilangan ya 5 itu sendiri. Jadi kalau sebuah konstanta ya, misalkan konstanta C, saya bilang konstanta C, maka intervalnya adalah C, C. Dan apabila kita bekerja pada bilangan bulat, oke, atau simbolnya itu Z dengan tengahnya double seperti ini, maka A, B itu sama saja dengan X elemen dari bilangan bulat di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Jadi bedanya cuma di sini aja sih. Kalau ini yang kita pilih hanyalah bilangan-bilangan yang bulat saja. Tapi kalau tadi real, kalau real itu berarti sembarang, banyak. Nah, contohnya misalkan saya punya sebuah interval dari min 2 sampai 3 ya. Berarti kalau saya bekerjanya pada bilangan bulat ya, berarti min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Berarti apa saja? Berarti min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Tapi beda kalau ini ganti real. Kalau ganti real saya nggak boleh menuliskan begini. Nah, demikian pula kalau kita bekerjanya pada bilangan asli atau gini. Ya, jadi ketika saya punya A, B, maka ini akan sama dengan X elemen bilangan asli di mana A kurang dari X kurang dari B. Berarti gimana? Kalau saya punya min 3 sama 2 ya, saya balik. Berarti adalah X elemen bilangan asli sehingga min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Berapa berarti? Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 dan 2. Gitu ya? Nah, gitu. Oke, sekarang berarti kita sudah punya struktur interval ya. Jadi kalau saya punya interval, tinggal kita lihat saja kita bekerjanya di interval pada bilangan apa? Bilangan real, bilangan bulat, atau bilangan asli. Kemudian idenya adalah saya ingin membuat satu interval dengan interval lain itu terkoneksi atau bisa dioperasikan. Nah, ya, jadi kalau misalkan saya punya ada suatu interval antara 1, 2 ketemu dengan 3 sama 4. Nah, ini harus terkoneksi. Ya, kalau dalam bilangan kita tahu yang namanya operasi. Nah, jadi bayangkan nanti gimana kalau saya nambahin interval ini tambah interval ini. Ya, bukan cuma nambahin. Bisa nggak saya ngurangi? Gitu. Bisa nggak saya ngaliin? Nah, pertanyaannya kan itu. Atau bisa nggak saya bagi? Gitu ya. Ini sebuah pertanyaan besar. Bisa nggak saya membuat sebuah operasi pada suatu interval? Yang jelas kalau saya punya di sini ada A sama B, itu ketentuannya jelas bahwa A harus kurang dari sama dengan B. Ini ketentuannya. Nah, jadi setelah ketentuan ini dan beberapa definisi, boleh bisa atau tidak kita
mendefinisikan suatu operasi. Misalkan saya akan definisikan operasi star ya, sebuah operasi aritmatika pada interval tertutup. Nah, operasi aritmatika ini macamnya ada apa? Macamnya ada penjumlahan, kemudian ada apa? Pengurangan, lalu ada perkalian, dan yang terakhir otomatis pembagian. Ini mana sudah ada ya. Misalkan ada operasi star, operasi aritmatika pada interval tertutup, memenuhi, ada plus, ada min, ada kali, ada bagi. Ya, maka kalau saya punya interval AB ya, dioperasikan star dengan CD, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah himpunan F star G, di mana F-nya itu berada di antara A sama B dan G-nya berada di antara C dan D. Paham? Jadi kalau saya punya interval dioperasikan dengan interval, berarti artinya semua anggota di sini harus dioperasikan dengan semua anggota di CD. Gitu ya. Karena F operasi G dengan F-nya berada di antara A sama B, berarti kalau misalkan ini banyak, ya berarti F-nya juga banyak, G-nya juga. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya, bahwa tadi startnya itu bisa plus, min, kali, bagi. Nah, berarti gimana? Yang pertama adalah bagaimana kalau saya punya A, B plus dengan C, D. Nah, definisinya adalah A plus C, B plus D. Nah, itu definisinya. Itu definisi sudah ada ya, jadi nggak perlu mencari ini dari mana, sudah ada. Makanya kita definisikan. Kemudian kalau ada A, B dikurangi dengan C, D. Kurang. Berarti adalah A min D ya. Lalu B min C. Nah, kemudian yang perkalian A, B dikalikan dengan C, D. Nah, di sini berarti dia agak panjang nih. Minimal dari, saya kalikan semuanya ya, ada AC, kemudian ada AD, kemudian ada BC, kemudian ada BD, dengan yang kedua adalah maksimal dari, sama, dikalikan semuanya, AC, AD, BC, dan BD. Nah, ini jadi sebuah interval. Dan yang terakhir adalah kalau saya punya A, B gitu ya, dibagi dengan C, D, maka sama ya, berarti minimal antara A bagi C, A bagi D, kemudian B per C sama B per D. Ya, demikian pula yang maksimal dari ini semua. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya adalah, nah, sini saya tulis di sini. Ada syaratnya. Ya dong. Syaratnya adalah dalam interval C, D, interval ini itu nggak boleh ada angka 0. Kenapa coba? Ya karena nanti akan menemukan bilangan bagi 0, dan semuanya kalau bagi 0 itu merupakan sebuah takhiga. Ini merupakan suatu definisi dari operasi aritmatika pada interval. Dan berikut ini merupakan sifat-sifat dari operasi-operasi yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Jadi misalkan saya punya sebuah A, itu adalah interval dari
A1 dan A2, kemudian ada B itu adalah B1 dan B2 ya, kemudian ada C itu adalah C1 dan C2, kemudian saya kasih 0 ya. Kalau 0 itu berarti antara 0 sama 0, dan kalau saya tulis 1 berarti ya antara 1 dan 1 ya. Nah, sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif itu maksudnya adalah ketika saya punya A ditambah B itu sama saja dengan B tambah A untuk operasi penjumlahan. Kalau operasi pengurangan jelas berbeda ya. Kalau saya punya A kali B sama dengan B kali A. Jadi untuk komutatif hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Oke, kemudian yang kedua adalah sebuah sifat yang namanya asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Berarti ketika A plus B saya kerjakan dulu, lalu ditambah C itu akan sama dengan A plus B plus C ya, untuk operasi penjumlahan. Kalau untuk perkaliannya ya berarti A kali B kemudian dikali C sama dengan A kali B kali C. Lalu yang ketiga yaitu sifat yang namanya identitas. Identitas itu berarti kalau saya punya A ditambah dengan 0 itu akan sama dengan 0 ditambah dengan A sama dengan A. Demikian pula kalau saya punya A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Ya. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat subdistributif. Bukan sifat distributif, tapi sub. Ya. Saya katakan di sini sifat subdistributif. Jadi kalau saya punya A dikalikan dengan B plus C, kalau dia distributif itu akan begini. A kali B ditambah dengan, ini saya kurung, A kali C. Itu kalau distributif. Nah, kalau subdistributif dia hanya bagian. Jadi tidak selalu sama. Dia bisa merupakan suatu bagian, bisa sama dengan yang kanan. Tapi jika kalau saya punya B kali C-nya itu lebih besar dari 0, untuk setiap B itu elemen dari B besar dan C elemen dari C besar, ya, maka nanti dia bersifat distributif, sama dengan A kali B ya ditambah dengan A kali C. Jadi kalau sembarang itu sifatnya yang jelas adalah subdistributif. Tapi kalau dia seperti ini, maka dia sifatnya distributif. Baik, yang kelima adalah 0 itu merupakan elemen dari A dikurangi A. Masih ada 0 ya. Demikian pula 1 itu merupakan elemen dari A dibagi A. Gitu. Dan yang keenam, ini hanya sifat-sifat tambahan ya. Kalau saya punya jika A itu merupakan proper subset ya dari E, dan misalkan B itu adalah proper subset dari F ya, di mana E dan F juga merupakan interval tertutup ya, di mana E sama F juga termasuk interval tertutup. Maka apa? Maka kalau saya punya A plus B itu akan termuat dalam E plus F. Kalau A min B itu juga akan termuat dalam E min F. Yang terakhir, kalau saya punya A kali B juga akan termuat dalam E kali F, dan A
bagi B juga akan termuat dalam E bagi